So di dalam legenda Cina ada banyak sekali cerita yang kita bisa belajar dari dalamnya tentang banyak hal yang mungkin bisa membangun dan memperbaiki hidup kita, pemikiran-pemikiran dan sikap-sikap kita. Legenda itu mungkin tentang orang-orang yang sangat hebat, tetapi mungkin juga tentang kejadian-kejadian yang bisa menjadi contoh yang baik. Salah satu cerita yang akan saya bacakan yaitu suatu kejadian yang terjadi pada dinasti Yuan pada abad ke-13. Dalam cerita itu dikatakan, pada suatu subuh seorang pria pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Ketika dalam perjalanan ternyata dia menemukan setumpuk uang. Pada waktu itu hari masih gelap. Dia kemudian menyembunyikan dirinya dan menunggu sampai hari terang untuk dia menghitung berapa jumlah uang yang dia temukan itu. Ternyata setumpuk uang itu bernilai 150 ons perak. Maka dia mengambil 1 ons perak dan membeli daging dan beras, bukannya sayuran seperti yang direncanakan semula. Dan ketika dia pulang, ibunya bertanya kepada dia, mengapa dia tidak membeli sayuran? Dan anak itu mengatakan, lihat ibu, saya menemukan demikian banyak uang di jalan, maka saya membeli beras dan daging untukmu. Dan ibu itu mengatakan, jangan kamu berbohong kepadaku. Orang mungkin menjatuhkan 1 atau 2 lembar uang secara tak sengaja, tetapi bukan setumpuk uang seperti ini. Ibu harap ini bukan uang curian. Kamu seharusnya tahu, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang curang tidak pernah membawa nasib yang baik. Anak itu terdiam. Ibunya menjadi marah dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Tapi anak itu mengatakan, jujur, saya menemukannya di jalan. Saya tidak tahu harus mengembalikannya kepada siapa. Maka si ibu itu mengatakan dan memberi saran, tunggulah di tempat kamu menemukannya. Ketika pemiliknya datang untuk mencarinya, berikan uangnya kembali. Kita orang miskin dan tidak mempunyai cukup uang untuk membeli daging dan beras sebanyak ini. Tetapi jika kamu menyimpan sesuatu yang bukan milikmu, kamu mengundang nasib buruk. Anak muda itu kembali ke tempat dia menemukan uang. Tak berapa lama kemudian seorang pria datang untuk mencari uangnya yang hilang itu. Anak muda itu adalah seorang yang berpemikiran polos. Maka tanpa menanyakan berapa uang orang itu kehilangan, dia memberikan setumpuk uang yang dia temukan itu. Dan beberapa orang yang lalu lalang melihat hal ini lalu menyarankan kepada si pemilik uang itu bahwa dia harusnya memberikan anak muda itu sejumlah uang sebagai penghargaan. Tetapi orang itu sayangnya begitu kikir, begitu pelit. Maka dia kemudian mengarang sebuah cerita. Dia mengatakan, saya kehilangan 300 ons perak. Ini hanya separuhnya. Kenapa saya harus memberikan penghargaan kepada orang itu? Komentarnya ini menyulut perkelahian antara orang itu dengan orang-orang yang berkumpul saat itu. Dan untuk memecahkan pertentangan ini maka pergilah mereka untuk menemui hakim setempat. Dan hakim itu secara diam-diam menemui ibu anak muda itu, menanyanya secara terpisah, dan menemukan bahwa penuturan si ibu sama seperti penuturan anaknya. Dia kemudian meminta setiap orang untuk menandatangani pernyataan sumpah atas jumlah uang yang hilang dan ditemukan. Akhirnya si hakim itu mengatakan, baiklah, uang yang ditemukan itu bukanlah uang yang hilang. Itu pasti kiriman dewa untuk seorang ibu yang baik hati. Hakim itu kemudian memerintahkan untuk memberikan uang itu kepada ibu anak muda itu dan menyuruhnya pulang ke rumah dengan anaknya. Kemudian dia berbalik ke orang yang satunya lagi, yaitu orang yang kehilangan uang itu. Dan dia mengatakan, kamu pasti kehilangan 300 ons di tempat yang lain. Pergi dan carilah uangmu di sana.
Pernyataan si hakim ini mendapat dukungan dari penonton di pengadilan. Terus Michael Setang yang menulis kisah-kisah ini, dia mengomentari dengan mengatakan, menipu tidak menghasilkan rezeki. Ketidakjujuran seringkali menjadi bumerang bagi diri sendiri. Diingatkan kepada kita agar kita senantiasa hidup jujur, karena ketidakjujuran justru akan mempersulit kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Amsal 2 ayatnya yang ke-21. Salomo mengatakan, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Kita diingatkan untuk senantiasa hidup di dalam kejujuran, di dalam ketulusan, sehingga kita senantiasa mendapatkan perkenanan Tuhan. Tuhan